Berikut ini adalah video pembelajaran tentang teori belajar motorik. Nah, seperti apa pemaparannya? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Speak Easy. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang hakikat belajar. Kemampuan manusia untuk belajar merupakan karakteristik penting yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dengan belajar terus-menerus, manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan bagi masyarakat, belajar berperan penting dalam mentransmisikan budaya dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Belajar dalam arti luas adalah proses persentuhan seseorang dengan kehidupan itu sendiri. Dari proses tersebut, seseorang akan memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang akan berguna bagi kehidupannya. Secara formal, belajar dilakukan di lembaga pendidikan, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, SMK, sampai dengan perguruan tinggi. Proses belajar juga bisa dilakukan di tempat kursus pelatihan dan aktivitas pendidikan lainnya yang luas dan tak terbatas. Belajar suatu aktivitas seseorang untuk mencapai kepandaian atau ilmu yang tidak dimiliki sebelumnya. Seseorang dapat memperoleh atau menguasai pengetahuan melalui sebuah pengalaman, mengingat, dan mendapatkan atau menemukan informasi. Belajar menjadi sebuah transformasi ilmu guna memperoleh kompetensi, keterampilan, dan sikap untuk membawa perubahan yang lebih baik. Belajar merupakan aktivitas menuju kehidupan yang lebih baik secara sistematis. Proses belajar terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap informasi, yang merupakan penjelasan, penguraian, atau pengarahan mengenai prinsip-prinsip, struktur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedua, tahap transformasi, yang merupakan proses peralihan atau perpindahan prinsip-prinsip struktur tadi ke dalam diri peserta didik. Tahap ini juga dilakukan melalui informasi. Namun, informasi itu harus dianalisis, diubah, atau ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak secara konseptual agar dapat digunakan dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini, peranan dan bantuan pengajar sangat diperlukan. Yang ketiga, tahap evaluasi, yang merupakan tahap terakhir dalam tahapan belajar. Hal ini menjadi feedback bagi setiap individu yang sedang belajar. Tahap ini berguna untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, serta meminimalisir kesalahan berikutnya. Kegiatan pembelajaran merupakan suatu sistem dan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran, serta pembentukan sikap yang terjadi pada siswa. Tujuan setiap aktivitas pembelajaran adalah agar terjadinya proses belajar dalam diri siswa. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses kognitif, berupa reaksi intelektual atau individu terhadap suatu kondisi belajar yang merangsangnya. Untuk mendorong terciptanya peristiwa belajar pada diri seseorang, diperlukan lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif itu berupa kondisi yang diharapkan dapat menggerakkan atau merangsang beroperasinya mental atau pikiran siswa melalui berbagai sumber belajar yang inspiratif, relevan, dan memacu aktivitas belajar siswa. Nah, itu dia pemaparan tentang teori belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.